kepada kita Islam yang mengajarkan kepada segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walillahi alhamdu wal minna. Seseorang di kehidupan dunia dan terlebih lagi kehidupan akhirat pun telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita agar jangan sampai melakukan dan terjerumus ke dalamnya. Ikhwatal iman, terutama di dalam permasalahan akhlak, di dalam beradab dan beretika, bahwa Islam memberikan pelajaran yang paling lengkap dan yang paling sempurna. Tidak ada ajaran adab dan akhlak di agama apapun di luar Islam yang seperti Islam. Jangankan bicara kitab sucinya, antum membaca misalnya salah satu karya Imam Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, karya beliau, tidak ada satu kitab suci pun di luar Islam yang seperti kitab Adabul Mufrad di dalam menjelaskan akan kemuliaan, keluhuran akhlak, adab dan etika. Maka jangan heran jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Dan Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluhuran akhlaknya. Dan setiap perangai, sikap, apa yang beliau tunjukkan di dalam kesehariannya, semuanya mencerminkan keluhuran dan kemuliaan akhlak. Termasuk juga bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayang yang mendalam, kelemah lembutan yang luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perhatian yang dalam terhadap anak-anak. Dan bagaimana beliau memberikan wasiat-wasiat yang luar biasa kepada mereka. Maka kita akan melihat kelemah lembutan yang luar biasa, akhlak yang mulia, kasih sayang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak itu dengan iman, dengan untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salah satu contoh pesan beliau kepada salah seorang sahabat yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika suatu hari beliau menceritakan bahwa beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang dibonceng oleh Nabi di atas keledainya. Dan kemudian di situ beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, wahai anak muda, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon perlindungan dari sesuatu, berlindunglah kamu kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia sepakat untuk menolongmu, memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa menolong dan memberi manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai kata mereka manusia ini kumpul sepakat untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Pena-pena takdir telah diangkat, lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita melihat di dalam hadis ini, ikhwatal iman, bagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau masih sangat muda. Bahkan di saat itu dia belum baligh. Beliau mendapatkan pesan yang pesan ini baik dan bermanfaat bukan hanya untuk Ibnu Abbas, tapi untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau membonceng anak muda ini, dibonceng oleh Nabi, diajak jalan muter keliling Madinah, dan ketika sedang safar seperti ini, hati seseorang atau terutama seorang anak begitu terbukanya, hatinya terbuka, dia senang, dia lagi happy, lagi bahagia ketika diajak jalan-jalan. Nah, di saat itu ada peluang besar bagi orang tua yang paham akan kesempatan ini untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada sang anak. Jadi bukan cuma diajak jalan-jalan, bukan diajak senang-senang saja, bukan diajak asik dengan hiburan dan permainan, tapi di samping itu diberi ajaran, dikasih nasihat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi nasihat anak ini, wahai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat ini, inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat untuk menjadi prolog, pengantar agar membuat anak itu siap untuk menerima pelajaran. Agar dia menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini penting. Aku mengajarkan kamu beberapa kalimat. Seakan-akan jaga, perhatikan, hafalkan. Kamu jaga dengan sekuat-kuatnya pesanku ini. Baru setelah itu, setelah Nabi SAW mempersiapkan hati Abdullah bin Abbas untuk menerima nasihat, baru beliau sampaikan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Di saat kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Sehingga sebagian ulama ketika memperhatikan hadis ini, mereka sampai mengatakan tadabbartu hadzal hadis fa adhashani wa qittu atish. Aku mengkaji dan merenungi hadis ini, maka aku begitu terkagum-kagum dengan hebatnya hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih muda dengan pokok-pokok ajaran agama yang sangat kuat. Ketika disampaikan jaga Allah, diajarkan untuk jika kamu minta sesuatu mintalah kepada Allah. Jika berlindung dari sesuatu mintalah perlindungan kepada Allah. Ditanamkan tauhid dari kecil. Dari kecil diajarkan bahwa kalau minta ke Allah, bukan minta ke orang. Bukan ke orang tua, bukan minta ke sana dan ke sini, ke Allah Subhanahu wa taala. Jika mohon perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada seorang anak untuk memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan agar dia menjadi hamba Allah yang mandiri nantinya, bukan bergantung ke manusia. Jika minta tolong ke Allah, jika minta mohon perlindungan ke Allah, meminta sesuatu mintalah ke Allah. Dan kemudian diajarkan bagaimana memiliki kepercayaan diri, keyakinan akan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara buahnya orang yang menerima, yang beriman kepada takdir adalah menjadi seorang pemberani, tidak gampang ditakut-takuti dan diancam-ancam. Nanti kamu akan saya beginikan, kamu akan saya begitukan. Nanti kamu akan begini. Tidak mudah dia mengalami tindasan-tindasan, intimidasi seperti itu. Karena Nabi SAW telah menyampaikan, andai kata semua manusia mau menolongmu, tidak akan mungkin mereka bisa menolongmu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai kata semua manusia, bukan satu orang yang ngancam, bukan dua orang, bukan sekampung, semua manusia mengancammu untuk membunuhmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda di zamannya. Dan menunjukkan kepada kita ikhwatal iman perhatian beliau di dalam mendidik anak-anak muda. Dan ini juga harusnya menjadi perhatian para dai, para ustadz, juga para aktivis kajian-kajian, panitia-panitia kajian. Buat kajian untuk anak-anak muda. Bukan hanya untuk orang-orang umum saja atau orang-orang yang senior. Tapi perlu menyediakan waktu, diajak rihlah, diajak jalan. Kemudian di samping itu diberikan nilai-nilai positif. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Sambil dibonceng oleh Nabi SAW dalam salah satu riwayat seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam Mu'jamul Kabirnya, ya ghulam inni muallimuka kalimat. Wahai anak muda, aku mengajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pedulinya terhadap anak-anak dan tidak melihat sekecil apa anak-anak tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menceritakan. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ya, abahnya Abdullah ini Ja'far adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati syahid pada perang Mu'tah. Mati syahid pada perang Mu'tah. Dan sesudah itu masih ada sejumlah jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Sebagai seorang anak, ketika dia mendengar rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu safar atau perjalanan jihad, maka mereka anak-anak kecil ini keluar untuk mencari Nabi Muhammad, untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil ini keluar, terutama anak-anak kecil dari Bani Hashim, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk anak-anak dari Ja'far ini. Karena dia dari Bani Hashim. Beliau menceritakan, Abdullah ini masih kecil, beliau menceritakan bahwa kalau Nabi SAW pulang dari safar, mesti aku keluar. Aku mendengar beliau datang, aku keluar untuk menemui Nabi SAW. Maka seringkali aku menemui Nabi Muhammad SAW, beliau masih sendirian di atas kendaraannya, apakah kuda atau onta. Maka ketika melihatku, kata Abdullah, beliau mengangkatku dan memangkuku di depannya. Tidak lama, kata Abdullah bin Ja'far, datanglah salah seorang dari putranya Fatimah, ya cucu beliau, Hasan atau Husain. Kemudian oleh beliau digendong dan ditaruh di belakang, diboncengkan di belakang. Ya, dan kemudian kata Abdullah bin Ja'far, fa'adkhilnal madinata thalathatan ala dabah. Kami bertiga berbonceng bertiga ini memasuki kota Madinah dengan berbonceng bertiga. Antum perhatikan ikhwatal iman. Anak Abdullah, anak Ja'far bin Abu Thalib, anak dari sepupu beliau. Ja'far ini sepupu Nabi Muhammad SAW. Abdullah anaknya sepupu Nabi, anak dari sepupu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berhubungan langsung dengan beliau secara darah. Tapi anaknya Fatimah, cucu beliau. Tapi ketika anaknya Ja'far lebih dulu datang, ditaruh di depan oleh Nabi. Bukan karena cucunya yang datang belakangan kemudian dipindah. Ya, Nabi SAW tidak melakukan itu walaupun dia tahu, walaupun Nabi SAW tahu, ya, dan kita pun tahu bahwa cinta Nabi SAW kepada Hasan dan Husain lebih besar ketimbang cinta beliau kepada Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW sangat memperhatikan potensi masing-masing sahabat yang masih muda ini tadi. Ketika beliau melihat ada potensi baik pada salah seorang di antara mereka, maka beliau memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan atau mengasah potensinya tersebut, dan terkadang beliau juga mensupport mereka dengan doa-doanya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini beliau sering kali mengambil ibrah dari majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Sangat semangat duduk di majlisnya Nabi Muhammad SAW walaupun beliau masih muda. Bahkan tidak cukup di masjid. Ketika Nabi SAW tinggal di rumah bibinya, ya Maimunah bintil Harith, yang merupakan istri Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas
sering tidur juga di rumah bibinya ini tadi. Tujuannya agar bisa mengambil pelajaran dari kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas menceritakan, kalau sudah di rumah saya mengambilkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disediakan air wudhu untuk sholat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW melihat ini, Nabi melihat siapa yang menyediakan air wudhuku untuk sholat malam. Kata istri beliau, wada'alaka hadha Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang menyediakan air wudhu ini untukmu ya Rasulullah. Itu menunjukkan Ibnu Abbas perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW dan berusaha untuk mengambil faedah dari Nabi SAW. Bukan cuma mendapatkan faedah ilmu. Nabi SAW pun mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas ini memahami ilmu agama dan ajarkanlah dia tafsir Quran. Subhanallah. Maka antum mengetahui bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Ya, semua tafsir-tafsir bil ma'thur dari salaf seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya, Ad-Durrul Manthur As-Suyuti dan yang lainnya seringkali mengutip dari riwayat-riwayat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pesan beliau selalu ketika beliau memberikan nasihat diiringi dengan kalimat-kalimat sayang, kalimat-kalimat peduli, kalimat-kalimat cinta yang membuat orang yang dinasehati itu menjadi sangat tersentuh dengan nasihat-nasihat tersebut. Sebagaimana Abu Abdurrahman Al-Jubuli meriwayatkan dari As-Sunnabihi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Demi Allah sungguh aku mencintaimu. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal ini. Diawali dengan bagaimana Nabi menunjukkan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, setiap akhir salat hendaklah engkau berdoa, ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka Mu'adz pun menjaga wasiat ini. Beliau setiap akhir salat atau sesudah salat beliau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bahkan tidak cukup sampai di sana. Mu'adz pun berpesan kepada As-Sunabihi rahimahullah, dan kemudian As-Sunabihi menyampaikan pesan ini kepada Abu Abdurrahman. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihat, beliau mempersiapkan orang yang akan dinasehati itu agar mudah menerima nasihat. Antum perhatikan bagaimana Nabi SAW menyampaikan, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Janganlah kamu tinggalkan doa di akhir salat atau sesudah salat dengan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalimat yang seperti ini dibandingkan dengan jika salah seorang di antara kita mengajar anak kita sambil gebrak meja, sambil banting panci, apalagi sambil nempeleng. Ya, mana yang lebih bisa diterima oleh sang anak ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat ini? Kalimat yang disampaikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan lebih mudah didengar, lebih mudah diterima ketimbang kalimat-kalimat yang disampaikan dengan bahasa yang keras dan ngegas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semuanya bahwa anak itu adalah amanah. Amanah besar yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin negara, dia yang mengatur negara, maka dia adalah pemimpin dari negara tersebut dan dia akan ditanya akan rakyatnya. Seorang suami, dia akan ditanya akan nasib keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan anaknya dan dia akan ditanya tentang mereka. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta yang dititipkan oleh tuannya kepadanya dan dia akan ditanya tentang hal tersebut. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya akan kepemimpinannya. Di sini Nabi SAW ketika menegaskan setiap kalian adalah pemimpin, Nabi SAW menjelaskan bahwa pemimpin itu bukanlah hanya orang yang duduk di kursi jabatan. Kita menganggap kalau kita sebut kata pemimpin, siapa pemimpin? Maka di benak kita yang memiliki kursi jabatan, yang memerintah dan melarang. Tapi Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kita pemimpin terhadap diri kita sendiri dan kita akan ditanya. Apakah kita taat kepada Allah atau maksiat? Apakah kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, atau lebih memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan bahwa sebagian para ulama mengatakan bahwa orang tua itu nanti pada hari kiamat akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah, akan dihisab terlebih dahulu sebelum Allah menghisab anak terhadap perbuatannya kepada orang tua. Maksudnya adalah sebelum anak itu ditanya, "Wahai anak, seberapa bakti kamu kepada kedua orang tuamu?" Sebelum anak itu ditanya seperti itu, yang pertama ditanya adalah orang tuanya. Seberapa kamu mendidik anak-anakmu sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang terdidik dengan baik dan benar. Maka ikhwatal iman, sebagaimana ayah atau orang tua itu punya hak terhadap anaknya, demikian pula anak punya hak dari orang tuanya. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Ankabut ayat 8, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ali bin Abu Thalib mengingatkan terkait dengan ayat ini, "Ai 'allimuhum wa addibuhum." Ajari anakmu, didik anakmu. Cara menjaga keluarga dari api neraka diajari dan dididik. Diajari tentang akhlak, bagaimana menghormati yang lebih tua, merahmati yang lebih muda, bagaimana agar bersikap lemah lembut. Diajarkan agar bagaimana wudunya, apakah sudah benar, apakah sholatnya sudah benar, tata cara sholatnya. Karena tidak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang orang-orang tuanya sudah Masya Allah tabarakallah hadir di majelis ilmu dan yang lain sebagainya, tapi dia tidak tahu kalau anaknya tidak bisa bacaan sholat. Anaknya tidak hafal misalnya tasyahud misalnya, tidak hafal doa-doa ruku dan sujud, tidak hafal doa i'tidal. Dan ini ada di antara kaum muslimin yang seperti itu, yang mereka ini sibuk untuk memperbagus dirinya tapi kurang peduli terhadap anaknya. Padahal perintah Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan yang pertama dihisab dari seseorang, dari kita, dari anak-anak kita adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik oleh Allah. Kalau sholatnya rusak, maka semuanya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan anak yang tumbuh dan dia tidak tahu cara sholat yang benar?
tidak tahu cara wudu yang benar, tidak hafal doa-doa salat, bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan di dalam hidup? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan sembahlah Allah semata dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, i'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa wasiat Allah kepada orang tua lebih didahulukan ketimbang wasiat Allah terhadap anak-anak. Ya, wasiat Allah agar anak-anak itu hormat kepada kedua orang tuanya. Ikhwatal iman, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Dan di sini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah menjaga hak anak. Termasuk juga hak anak itu dididik, diberi pelajaran agama, dikenalkan Allah, dikenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan agama Islam. Dan orang-orang, kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang tidak mengajari anak-anaknya apa yang bermanfaat untuk anak itu kelak nanti di dalam kehidupannya, maka dia telah melepaskan anak-anak itu dalam keadaan liar, tidak terkontrol. Dan barang siapa, dan dia telah bersikap buruk seburuk-buruknya kepada anak itu. Dan mayoritas, kata beliau, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum. Mayoritas rusaknya anak itu adalah akibat orang tua mereka, karena tidak mendidik mereka, karena tidak mengajari mereka. Wa taraka ta'limahum faraidad dini wa sunanahu, dan dia tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara. Maka karena orang tuanya telah menyia-nyiakan usia sang anak itu ketika masih anak-anak, maka ketika orang tua itu dewasa dia tidak bisa mengambil faedah dan manfaat dari anaknya, dan juga anaknya pun tidak bisa memberikan apapun kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah tua renta. Ikhwatal iman, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, agar mereka menjaga apa yang Allah perintahkan mereka untuk menjaganya. Di antaranya menjaga salat, menjaga amanah, dan yang lain sebagainya. Nabi SAW berpesan dan bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hasanun sahih, muru abna'akum bis salati li 7 sinin wadribuhum 'alaiha li 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan salat ketika dia usia 7 tahun. Usia 7 tahun diperintah salat. Ini menunjukkan bahwa usia 7 tahun sudah biasa dibawa ke masjid, diajak salat, diperintahkan salat. Dan ketika usia 10 tahun dan dia masih berat untuk menjalankan salat, maka kamu boleh memukulnya. Ketika usia 10 tahun, boleh kamu memukulnya. Dan itu pun memukul ditentukan di dalam syariat, bahwa memukul yang tidak membekas, memukul hanya dengan memukul dengan tujuannya adalah mendidik, tidak boleh menempeleng wajah, tidak boleh memberikan pukulan yang membekas di tubuhnya. Ini dilarang di dalam syariat. Kemudian ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farriqu bainahum fil madaji', pindahkan tempat tidur mereka. Anak laki-laki dengan anak perempuan pindah kamar. Ketika anak itu sudah terutama menginjak 10 tahun, maka dia harus dipisahkan kamarnya. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diajarkan agar orang tua itu menjaga fitrahnya anak, bahwa anak itu terlahir dengan fitrah yang baik, terlahir dengan fitrah yang benar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu
yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir terlahir fitrah. Maksudnya apa ini? Terlahir dalam keadaan berpotensi untuk menerima kebenaran. Karena fitrah itu potensi yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menerima kebenaran. Oh ini benar, oh itu salah, oh ini baik, itu buruk. Itu fitrah dalam hati manusia. Ya. Dan orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang yang lahir itu terlahir dalam keadaan utuh dan sempurna, ya, binatang ternak terlahir utuh dan sempurna, tidak ada yang telinganya cacat atau sudah ada name tag-nya, ada sesuatu yang ditempelkan di telinganya. Demikian pula kata Nabi SAW, ketika kamu mengetahui itu maka tidak ada seekor pun dari binatang itu yang terlahir sudah ada lubang di telinganya untuk ditandai. Juga Nabi SAW ketika menyampaikan ini kata Abu Hurairah, kalau kamu mau silahkan baca firman Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah fitrah Allah yang telah Allah gariskan kepada manusia, tidak ada perubahan di dalam penciptaan, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang potensi fitrah yang ada pada setiap manusia, termasuk anak-anak kita yang mereka itu adalah anak-anak yang dengan fitrahnya. Di dalam redaksi yang lain di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu insanin taliduhu ummuhu ala al-fitrah wa abawahu ba'du yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslim kullu insanin taliduhu ummuhu yalkazuhu syaitanu fi hidnaihi illa Maryam wa ibnaha. Setiap manusia yang lahir, dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang nantinya menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, ketika orang tuanya Muslim maka dia Muslim. Ini Nabi SAW menyebutkan tentang fitrah hambanya, bahwa fitrahnya manusia itu mencintai Allah, fitrahnya manusia itu beribadah kepada Allah, fitrahnya manusia itu menolak syirik. Ya, ini selama fitrahnya ini tidak rusak. Namun ketika fitrahnya itu rusak, maka yang terjadi adalah ketika dirusak oleh kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana peran besar orang tua di dalam membentuk anak. Ketika anak itu tidak dibentuk dengan baik, maka anak itu akan tumbuh sebagaimana apa yang baik menurut orang tuanya atau buruk menurut orang tuanya. Maka kalau misalnya anak itu biasa dididik dengan materialis, semuanya dinilai fulus, semuanya dinilai harta, mau melakukan apapun, nanti kamu lakukan ini saya kasih uang sekian, kamu lakukan itu saya kasih uang sekian, terus dinilai fulus terus. Akhirnya anak itu akan tumbuh menjadi seorang materialis. Dia akan jalan kalau ada uang. Tidak ada uang, tidak ada pikiran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini mengajarkan agar setiap orang tua mendidik anak-anaknya dengan sesuai fitrah dan menjaga fitrah itu dengan baik. Bahwa di antara fitrahnya adalah tauhid. Di antara fitrahnya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan para rasul adalah untuk menetapkan fitrah yang ada pada diri manusia, bahwa fitrah itu bahwa tidak ada perubahan di dalam fitrah yang telah Allah gariskan. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu anak-anak yang sedang bermain, beliau biasa untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ya, ketika kita melihat di lingkungan kita misalnya ada sekelompok anak-anak yang lagi main, maka jangan segan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu an,
beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sedang melewati serombongan anak-anak kecil yang sedang main, dan Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Nabi mengucapkan salam, bukan tidak digubris, bukan tidak dianggap, bukan tidak diperhatikan, tapi Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Juga Nabi SAW sering menjenguk sebagian sahabat Ansar, mengucapkan salam kepada anak-anaknya. Jadi ketemu kepada anak-anak itu, Nabi SAW menjabat tangannya dan mengucapkan assalamualaikum kepada anak-anak tersebut, memegang kepala mereka dan mendoakan mereka. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, memegang kepala anak-anaknya para sahabat dan kemudian mendoakan anak-anak itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah Nabi SAW ya menemuiku ketika aku masih anak-anak, dan beliau mengucapkan salam kepada kami. Setelah itu kepada keluarganya Anas, setelah itu beliau membawaku dan mengutusku untuk mengirimkan sebuah surat, dan beliau sambil menunggu di bawah teduhan sebuah tembok sampai aku kembali, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga Nabi SAW berpesan kepada Anas ini tadi, sebagaimana pesan beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Nabi memanggil Anas bin Malik yang masih kecil ini, wahai anakku, wahai anakku, bahkan padahal bukan anak beliau. Jika kamu pulang ke rumah, masuk ke rumah keluargamu, ucapkan salam. Karena salammu itu keberkahan untukmu dan keluargamu. Ini menunjukkan, ikhwatal iman, salah satu resep keberkahan di dalam rumah tangga adalah dengan menebarkan dan menyebarkan salam di antara mereka. Terbiasa ketika masuk rumah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang ada di rumah. Dan ini adalah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Juga Nabi SAW bukan cuma mengajarkan tentang adab masuk rumah yang seperti ini. Beliau mengajarkan tentang adab makan kepada anak angkatnya, yaitu Umar ibnu Abi Salamah. Ya, Umar ibnu Abi Salamah. Umar ini radhiyallahu an, anak dari Abu Salamah, anak dari Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ya, ketika ummul mukminin Ummu Salamah menjanda, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anak Ummu Salamah di bawah asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau menceritakan, Umar sendiri yang menceritakan, bahwa ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Umar, tanganku ini ngambil makanan sini, ngambil makanan situ, ya, yang dekat, yang jauh, ini tanganku bersiliweran di tempat makan yang sedang disajikan. Kemudian Nabi SAW melihatku sambil menyampaikan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai anakku, baca bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Ambil yang terdekat denganmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu betul-betul diingat oleh Umar ibnu Abi Salamah. Sampai hadisnya sampai ke kita. Dan kita pun mengambil faedah dari hadis itu. Kita belajar bahwa sebelum makan kita membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan mengambil yang terdekat dengan kita yang sedang dihidangkan. Juga Nabi SAW begitu sayangnya kepada keluarga, terutama kepada anak-anak, kepada cucu-cucu beliau. Sampai Anas bin Malik pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Aku tidak pernah kenal seorang pun yang begitu sayang kepada keluarganya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana beliau mengungkapkan kalimat ini, bagaimana sayangnya Nabi kepada keluarga, kepada anak-anaknya terutama, kepada cucu-cucu beliau. Beliau begitu sayang kepada mereka. Sampai-sampai ketika salah seorang putrinya meninggal dunia, yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha.
ketika meninggal dunia, Zainab ini meninggalkan seorang anak. Yang anak ini yaitu cucu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Umamah bintu Abil As. Maka Umamah ini menjadi anak yatim, artinya ibunya meninggal dunia. Ya, ayahnya masih ada, tapi ibunya sudah tidak ada. Begitu seringnya Nabi SAW membawa Umamah ini ke masjid, digendong ke masjid bayi itu. Beliau sholat dan Umamah bayi ini dibawa sambil sholat oleh Nabi SAW. Nggak ada pikiran najisnya gimana. Padahal di zaman itu nggak ada pampers. Ya, nggak kepikiran ini gimana najisnya. Kalau tembus gimana. Kalau sekarang bapak-bapak sekarang nggak pernah mau pegang bayinya. Jangankan bayi, apalagi bayi orang lain. Kadang dia nunggu kalau anak itu udah rada agak gedean, sudah bisa dituntun, baru mau dipegang. Ya, apalagi bawa ke masjid. Tes yang punya bayi, nanti sholat isya pulang dulu bawa bayinya. Iya. Siap untuk bawa bayi ke masjid, dibawa oleh Nabi. Dan padahal bayi itu ya pasti nggak diam. Dibawa oleh Nabi SAW. Sebagaimana Amr bin Sulaim Az-Zuraqi menceritakan bahwa dia mendengar Abu Qatadah menyampaikan bahwa ketika kami sedang di masjid, Nabi SAW menemui kami sambil menggendong Umamah binti Abil As ibn Rabi'. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW. Ya. Dan waktu itu ibunya sudah meninggal dunia. Digendong oleh Nabi, ditaruh di pundaknya. Beliau sholat sambil bayi ini di pundaknya. Sholat, bayi ini dipegang di pundak Nabi SAW. Kalau Nabi mau rukuk, ditaruh di bawah. Dan melanjutkan sholatnya. Ketika berdiri rakaat kedua, dibopong lagi, digendong lagi oleh Nabi SAW. Beliau lakukan sepanjang sholat dengan menggendong bayi. Cucu beliau SAW. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga pernah bukan membawa Umamah, tapi juga membawa salah satu dari cucunya Hasan atau Husain ketika sholat zuhur atau asar. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, Nabi SAW keluar di waktu sholat zuhur atau asar dengan membawa Hasan atau Husain. Beliau maju sholat, bertakbir dan dibawa bayi itu. Ya, ketika ruku atau sujud ditaruh bayinya. Ya, dan beliau pernah sekali waktu ketika Hasan dan Husain ini sudah agak besar, sudah mulai aktif, sudah bisa jalan dan lain sebagainya, dibawa oleh Nabi, digendong dan dibawa ngimamin sholat. Sekali waktu ketika seperti itu Nabi SAW sujud, panjang sujudnya. Sampai kata Syaddad radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku penasaran ini kenapa Nabi SAW kok lama banget sujudnya. Maka aku ngangkat kepala. Dia di belakang Nabi. Waktu sujud dia ngangkat kepalanya. Ngelihat Nabi sedang apa. Ternyata cucu Nabi lagi di punggungnya. Lagi mainan di punggung Nabi SAW sedangkan beliau sedang sujud. Maka aku balik sujud. Selesai sholat. Sebagian orang bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrai salati sajdatan ataltaha. Ya Rasulullah, tadi kamu sujud panjang banget sholatnya. Sujudnya lama banget ya Rasulullah. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun. Sampai kami mengira ada sesuatu. Apakah Nabi SAW pingsan? Atau apa? Kami khawatir. Kata Nabi SAW. Atau ditanya, seakan-akan ada turun wahyu mungkin ya Rasulullah. Sampai engkau seperti itu. Kata Nabi SAW. Kullu dhalika lam yakun. Walakin ibni irtahalani fakarihtu an uajjila hatta yaqdiya hajatahu. Enggak ada apa-apa. Enggak ada turun wahyu, tidak ada apa-apa. Cuman cucuku sedang main di punggungku dan aku tidak mau dia tergesa-gesa dia main. Imam Nabi ya, yang insya Allah tidak ada di antara kita yang sholatnya lebih khusyuk dari Rasulullah SAW atau sama khusyuknya. Tapi kemudian kalau sebagian kita mungkin anak kita lewat kita bisa singkirin, wah ini mengganggu sholat. Bisa jadi begitu. Kita geser, kita apakan mungkin. Kita marahin ibunya, gak bisa jagain anak. Saya lagi sholat dan lain sebagainya. Tapi Nabi imam sholat di masjid, mengimami jamaah. Dan cucunya main di punggungnya dipanjangkan sholatnya. Supaya tidak tergesa-gesa cucu ini bermain di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia puas dia turun baru Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Bagaimana dengan kita? Silahkan azan, saya tambahkan sesudah. Barakallahu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam suatu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Buraidah radhiyallahu an. Sekali waktu Nabi SAW sedang khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba ketika beliau sedang khutbah, keluarlah cucunya Hasan dan Husain dengan pakai gamis warna merah berjalan di antara jamaah. Nabi SAW sedang khutbah, turun dari mimbar. Dijemput cucunya yang sedang berjalan di antara jamaah ini, digendong, dibawa oleh Nabi, naik lagi di atas mimbar sambil gendong cucunya. Dan beliau SAW bersabda, Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah maha benar. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Nazartu ila hadzaini sabiyaini yamshiyaini wa ya'thuran. Falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Aku melihat kepada dua cucuku ini yang berjalan di antara jamaah. Aku tidak sabar sampai aku menggendongnya dan sampai aku memutus khutbahku dan menggendongnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika sedang khutbah. Beliau melihat bagaimana beliau mengekspresikan cintanya kepada cucunya dengan cara yang seperti itu. Dan biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman, jika
beliau lagi musim panen kurma misalnya, panen pertama dari kurma itu dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima hadiah panen ini bukan langsung dibawa pulang dan tidak dibagi-bagi. Beliau menerima panen itu di depan para jamaahnya ketika di masjid seperti itu, dan kemudian beliau mendoakannya sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi dengan panen pertama dari kurma Madinah. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah mud kami, berkahilah sa' kami, keberkahan bersama keberkahan ya Allah, tambahkan berkahan di atas keberkahan. Kemudian Nabi SAW membagi kurma itu kepada anak-anak kecil yang ada di sekeliling beliau. Ya, beliau membagikan itu kepada anak-anak di sekitarnya. Ini bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman yatahabbab ma'as sighar, bagaimana beliau SAW mencari perhatian terhadap anak-anak kecil yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau melakukan itu bukan cuma terhadap keluarganya, anak atau cucu atau keponakan, bahkan semua anak-anak kecilnya sahabat. Sehingga Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id radhiyallahu anha, beliau menceritakan pengalaman beliau bersama Nabi ketika dia masih kecil. Dia ini seorang wanita Habasyah, wanita Afrika. Ya, wanita Afrika. Aku pernah dibawa oleh ayahku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sanah, sanah. Kata sanah itu bahasa Habasyah, bahasa Afrika yang artinya bagus, cantik. Ya, anak kecil dibawa oleh Nabi, sana cantik, kamu cantik. Kemudian aku pun memainkan di punggung Nabi itu ada satu semacam tanda lahir kecil ukuran bulat seperti telur dan ada bulunya. Itu adalah alamatun nubuwah, tanda kenabian di punggung Nabi SAW, di bagian belikat Nabi. Kemudian Ummu Khalid yang masih kecil ini tadi memainkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, dimainkan oleh dia, dipegang-pegang bulunya, ditarik gitu ya. Dia masih kecil Ummu Khalid ini. Sampai ayahnya marah, wahai Ummu Khalid sini, kamu nggak boleh itu, nggak boleh mengganggu Rasulullah SAW. Kata Nabi, dah, biarkan dia main, biarkan dia main. Kemudian Nabi SAW kemudian bersabda kepada Ummu Khalid, abli wa akhlifi thumma abli wa akhlifi thumma abli wa akhlifi. Bahwa kamu akan memakai baju-baju bagus dan kamu akan memakai baju bagus itu sampai pudar baju itu. Nanti kamu akan seperti itu dan umurmu akan panjang. Ini doa Nabi SAW kepadanya. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Ummu Khalid ini binti Khalid bin Sa'id radhiyallahu anha termasuk wanita-wanita yang panjang umurnya karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jubah bagus kepada Ummu Khalid yang masih kecil ini tadi dan memakaikan kepadanya. Pernah sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi jubah jadi gamis anak-anak warna hitam dan bermotif. Kemudian Nabi SAW pun ketika memegang gamis itu beliau bertanya, man tarawna taksuha hadhil khamisah? Menurut kalian gamis ini buat siapa nih? Gamis anak-anak perempuan. Untuk siapa cocoknya? Nabi bertanya kepada para sahabat, semua diam. Utuni bi Ummi Khalid, mana Ummi Khalid? Anak kecil hitam tadi itu. Ya, dipanggil, mana dia? Maka dibawalah dia oleh ayahnya, oleh abahnya dan dipakaikan oleh Nabi SAW. Dipakaikan oleh Nabi SAW kepada bayi, kepada anak kecil perempuan ini tadi. Abli wa akhlifi, kamu akan memakai bajumu ini sampai pudar dan kamu akan berumur panjang, kata Rasulullah SAW. Itu didoakan 2 kali oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi ketika baju itu dipakaikan kepada anak perempuan ini tadi, karena ada motifnya, Nabi SAW menunjuk ke motif itu. Nabi SAW menunjuk, ya Ummu Khalid hadhihi sana, ya Ummu Khalid hadhihi sana.
Wahai Ummu Khalid, motifnya bagus. Motifnya bagus ya Ummu Khalid. Coba lihat, motifnya bagus. Al-Hakim menyebutkan, waqad a'jabal jariyata qamisuha waqad kanat fahimat ba'd kalamil habasyah. Faratanaha Rasulullah SAW bi kalamil habasyah sana. Bahwa anak kecil perempuan ini, anak perempuan kecil ini, dia terkagum-kagum dengan baju bagus yang dipakaikan kepadanya. Maka Nabi SAW yang memakaikan itu kemudian mengisyaratkan, menunjukkan kepada sejumlah motif di gamis yang dipakai perempuan itu sambil mengatakan ini bagus, ini bagus. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana interaksi Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak. Karena anak-anak itu senang kalau misalnya dikatakan kamu bajumu bagus, kamu rapi, ya warnanya bagus, kamu cocok dengan memakai itu. Hal-hal yang seperti ini adalah bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak yang ada di zamannya, dengan anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum tanpa memandang warna kulit satu dengan yang lainnya. Dan bahkan ketika Nabi SAW mendapatkan jatah sesuatu, beliau seringkali mengedepankan anak-anak ketimbang orang-orang yang lebih tua. Ketimbang orang yang lebih tua untuk menunjukkan, memberikan haknya dan menunjukkan kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW. Bahwa pernah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, pernah Nabi SAW dihadiahi minuman, ya, dan beliau kemudian meminum dari minuman tersebut. Setelah itu di sisi kanan beliau ada satu anak kecil. Dan di sisi kiri beliau ada orang-orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil ini, ata'dzanu li an u'tiya haula? Boleh enggak saya kasihkan minuman ini kepada orang-orang yang lebih tua ini duluan? Kemudian anak itu mengatakan, la, wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Tidak ya Rasulullah, jatah darimu tidak akan aku pernah berikan kepada orang lain. Aku harus lebih dahulu, baru kemudian yang lainnya. Maka dikasih oleh Nabi kepada anak itu. Diberikan kepada dia, diberikan haknya, baru diserahkan kepada orang-orang yang lebih tua. Di sini ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bagaimana pedulinya. Bukan karena anak kecil, kemudian kamu anak, kamu belakang. Termasuk kita misalnya di masjid ini misalnya. Ketika ada sebagian dari anak-anak kita, mereka semangat untuk datang ke masjid, untuk di sofa paling depan dan lain sebagainya. Dan mereka memang datang lebih dulu, beri hak mereka. Beri hak kepada mereka. Jangan disingkirkan. Jangan kemudian mengurung sana, ini anak nggak pantas di sini, nanti kamu ganggu sholat dan yang lain sebagainya. Ini bukanlah akhlak di dalam akhlak Islam. Ketika antum melihat mereka memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah di Baitullah, beri kesempatan bagi mereka. Salah antum yang lebih tua dan lebih dewasa, kenapa terlambat datang ke masjid sehingga di soft depan ini anak-anak muda. Berikan peluang kepada mereka. Jangan halangi mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memiliki semangat seperti ini, maka itu menjadi peluang besar bagi kita semuanya. Karena mereka yang semangat itulah yang akan menjadi orang-orang yang akan mengisi generasi ini. Bagaimana nasibnya jika anak-anak sudah tidak datang lagi ke masjid? Sebagian masjid, nas'alullah as-salamata wal afiyah, tidak welcome sama sekali terhadap anak-anak. Anti anak-anak. Anak-anak dilarang ini. Sebentar ada anak-anak suaranya ramai sedikit, langsung teriak, marah, dicari orang tuanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita mendengar sejumlah hadis bagaimana Nabi SAW meringankan sholatnya karena tangisan bayi di soft perempuan. Yang itu dibawa oleh ibunya. Yang ini Nabi SAW tidak mempermasalahkan itu. Gak ada pengumuman nanti yang punya bayi jangan ke masjid. Mengganggu jamaah yang lain. Tidak ada pengumuman seperti itu di masa Nabi SAW. Karena memang mereka juga punya hak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya masjid ini terbuka untuk siapapun. Welcome bagi siapapun. Mau tua, mau muda, mau dewasa, mau anak-anak. Jangan sampai seperti yang berita yang mungkin sedang viral saat ini. Ada sebuah masjid di negeri kita. Gara-gara ada seseorang yang tidur di masjid. Kemudian diusir dan bukan cuma diusir. Disiksa dulu sampai mati. Disiksa sampai mati karena tertidur di masjid. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana di masa Nabi SAW sejumlah sahabat
rumahnya ya masjid. Ahlus Suffah, mereka tidak punya rumah ketika hijrah, cuma di masjid. Dan Nabi SAW sangat peduli kepada mereka. Ketika ada sejumlah utusan di tahun ke-9 kenabian, tahun ke-9 Hijriyah. Di tahun ke-9 Hijriyah yang dikenal dengan Amul Wufud, tahun banyaknya utusan yang datang. Nabi SAW seringkali menempatkan tamu-tamu itu tinggalnya di masjid. Padahal tamu-tamu itu waktu mereka datang non-muslim. Mereka datang untuk belajar Islam. Tapi oleh Nabi dipersilahkan untuk memasang tenda di dalam masjid. Supaya dengar sholat, dengar bacaan Quran, mendengarkan majelis ta'lim. Dan Nabi SAW mengirimkan makanan dari rumahnya untuk mereka. Diantarkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini dilakukan oleh Nabi. Dan kita tidak pernah melakukan yang seperti itu. Tidak pernah melakukan seperti bahkan rumah masjid ini anti bagi orang yang istirahat. Anti bagi orang yang tidur. Anda ingat cerita sebagian ikhwah yang seringkali ketika mereka mudik naik kendaraan, naik motor, dia menceritakan, Ustaz, kami kalau mudik biasanya memang yang kami cari kalau tidak pom bensin, ya masjid. Tapi sejumlah masjid seringkali mengusir kami, tidak menerima kami. Iseng saya coba datang ke gereja, malah disediain kamar, disediain kasur, disediain bantal guling, dan disediain sarapan dan yang lain sebagainya. Disediain makan, snack dan lain sebagainya di gereja. Allahul musta'an. Kita muslim terhadap saudara kita sesama muslim tidak bisa memberikan fasilitas seperti itu. Dan sampai kita biarkan dia di gereja. Ini aneh. Muslim harus sangat welcome terhadap sesama muslim lainnya. Kalau antum bisa bermurah hati kepada orang-orang di luar, apalagi di rumah Allah. Jadikanlah rumah Allah ini tempat bagi semua orang yang yang bisa mendapatkan kebaikan dari sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. InsyaAllah kita masih lanjutkan materi kita tentang akhlak Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Semoga kita bisa meniru akhlak beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita kepada akhlak yang terbaik dan mudah untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari akhlak yang buruk dan mudah bagi kita untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada diri kita. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah